Halo, selamat pagi. Update aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Hari ini tanggal 15 September 2023. Saat ini saya di sisi sebelah selatan jembatan Mahakam. Hari ini bisa saya laporkan bahwa aktivitas tongkang pada hari ini terpantau sepi. Nah, ini tidak ada tongkang yang melintas. Mungkin sekitar pagi-pagi ya, itu sudah ada yang melintas. Itu di sana. Oh, di depan kita juga ada itu. Di depan kita juga ada tongkang bermuatan batu bara. Sebentar lagi akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Di depan sana, kurang lebih di depan gubernur, itu sudah ada kurang lebih 3 unit yang melintas. Kita agak terlambat nih ngambil videonya. Nggak apa-apa ya, kita lanjut kembali. Nah, ini itu tongkang. Saya nggak tahu tongkang ukuran berapa ini, masih jauh masalahnya. Masih cukup jauh. Coba kita tunggu momen-momennya. Tongkang bermuatan batu bara yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, ini. Oh, kelihatannya 270 ya. 270. Nah, ini. Nah, itu Hotel Haris. Yang depan sana Big Mall. Terus galangan lintas samudra. Oh, sudah dibantu dia sama ini ya, ada kabut tundanya ya. Itu udah dibantu itu. Nah, di belakang tongkang batu bara ini itu ada juga tongkang kecil bermuatan kayu, bahan baku kertas. Kata orang sih itu kayu GA ya, kayu Gabelina. Nah, itu akan dibawa ke Balikpapan, karena di Balikpapan itu ada pabrik untuk pengolahan kertas. Nah, itu. Ini kelihatannya udah berapa ini ya yang melintas ini? Dari pantauan kita ini ada 3 sih ya. Nah, itu. Ada 3 unit yang melintas. Udah posisi di pasar pagi. Nah, itu. Udah posisi pasar pagi dia. Kita kembali ke sisi selatan. Nah, ini. Oh. Tongkang batu baranya udah dibantu ya sama takbut tunda. Dan juga untuk tongkang yang bermuatan kayu, itu juga dibantu sama takbut tundanya. Nah, di belakang takbut batu bara, di belakang takbut muatan kayu itu ada lagi tongkang yang bermuatan batu bara. Nah, ini mudah-mudahan nggak panas ya. Semoga nggak panas. Semoga nggak panas ini. Nah, itu. Saya sengaja pagi ini. Ternyata schedule-nya begini untuk jadwal lintas di bawah jembatan. Ini ada agen yang sempat saya mintain konfirmasi. Itu pagi sampai jam 12 itu arus turun. Maksudnya gini, yang bermuatan ke arah utara, ke arah Muara maksudnya. Nah, kalau yang kosongan itu dari jam 12 siang sampai sore itu ke arah selatan, arah naik Sungai Mahakam dia. Nah, ini itu yang saya dapat schedule-nya. Jadi saya berapa kali menyimpulkan ternyata salah ya, makanya saya coba deh, nggak ada salahnya saya tanya sama agen gitu kan. Kebetulan agen tuh teman juga. Nah, ini tongkang 270 feet ya. Nah, ini udah
2 hari yang lalu kita nggak dapat momennya ini. Makanya saya nggak ada buat video tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Dan juga saya punya rencana mau buat video tongkang pada saat loading. Tongkang pada saat loading di JT ya. Nanti saya coba-coba cari di seputaran Samarinda yang dekat-dekat saja. Karena seputaran Samarinda ini kan cukup banyak ya. Ya mudah-mudahan masih beroperasi. Ini kelihatannya biak 13, biak 11 takbutnya. Nah, itu di sana. Tuh. Biak 11. Terus tongkangnya Garuda Cool 6. Nah. Ini informasi yang saya dapat, batubara sekarang udah agak jauh tempat pengambilannya. Ambil di daerah Sungai Belayan atau daerah Melaksana. Itu. Oke, sip. Mantap, Cap. Oke, merah putih pasti bisa. Oke, biak 11. Inilah momen-momen tongkang yang bermuatan batubara melintas di bawah jembatan Mahakam. Oke, makasih, Cap. Nah, itu kaptennya baik hati melambaikan tangan ke kita. Garuda Cool 6. Ini batu baranya agak bagus ini. Kalau saya lihat kurang lebih di 5 up ya. Ini teman ada yang nanya, kok tahu bang kalori gar batu bara? Kemungkinan saya sering lihat kali ya, jadi sudah bisa langsung memutuskan gitu. Karena untuk yang non spek 38 4000 itu warnanya agak beda, agak pudar-pudar dia. Nah, kalau ini sudah terlihat sekali di gar 5000 nih. Nah, ini batu bara nih. Nah, ini bisa kita jangkau lah ini. Nah, coba lihat. Gar 5000. Nah, sempat nggak tersentuh ya, aman. Nggak tersentuh. Nah, ini batu bara nih, kelewat. Nah. Takbut tundanya DL7. DL07 takbut tundanya. Nah, itu. Nah. Terus di belakang Garuda Cool ada tongkang yang bermuatan kayu kertas ya. Kayu kertas tuh ada yang pelutuk di Kalimantan ya. Itu ada kurang lebih 3 jenis ya. Gamelina, terus ini akasia dan juga jati ya. Nah, itu yang saya tahu itu tanaman-tanaman dari PT Semalindo. Nah, itu yang saya tahu. Nah, ini tadi ada orang melintas, kita mengganggu jalan mereka, saya minta maaf. Nah, itu. Nah, ini sebentar lagi di depan kita ada tongkang bermuatan kayu kertas. Ini kecil sekali kayunya. Mungkin di 15 up lah ya. Itu kayu usia kurang lebih di 10 tahun lah. Itu karena kayu ini juga banyak di daerah Sangkulirang, tepatnya di daerah Karangan ya. Dulu situ ada namanya perusahaan Semalindo. Dia kirim kayu itu ke daerah Jawa. Dulu ada pengolahannya juga untuk bahan baku kertas di daerah Berau, mungkin sudah berhenti beroperasi. Nah, ini kalau di daerah Senoni ini itu ada 3 jenis juga, cuman satunya saya nggak tahu namanya apa. Nah, itu ini bahan baku kertas. Nah, di belakang tuh kelihatannya juga kayu tuh. Nah, di belakang tongkang batu bara juga bawa kayu itu kalau saya lihat. Nah, ini. Nah, mantap sekali untuk pemandangan hari ini ya. Jadi bukan semata-mata tongkang yang bermuatan batu bara yang melintas di bawah jembatan Mahakam.
Ini kayu bahan baku kertas pun ada gitu ya. Ini tongkangnya kecil nih, saya kurang lebih di 150 ya, estimasi saya sih di 150. Siapa tahu ada yang tahu, nanti bisa direvisi, kasih tahu saya, kita berbagi informasi. Nah itu. Nah kalau untuk takbutnya rimba raya 6. Nah ini kurang lebih 150 feet ya. Ini kayunya lurus-lurus ini. Katanya kata-kata ini sih ya, kata kapten kemarin, kayu ini untuk bahan baku ini uang, untuk kertas uang kertas gitu ya. Mungkin salah bahasa saya tadi. Nah ini kayunya kecil-kecil ini, cuman saya lupa ya jenis kayunya apa. Ini paling banyak di daerah ini nih, di dekat lokasi IKN. Nah ini mungkin 5 up aja ya, nggak sampai 5 up ya, kecil sekali menurut saya. Ini kayak kayu bakar kata orang. Nih itu untuk bahan baku kertas. Ini diolah di daerah Balikpapan, makanya dia tongkang-tongkang kecil aja digunakan. Nah kebetulan di daerah hulu Sungai Mahakam ini saat ini kan mereka lagi ini ya, sebagian masih kemarau, jadi debit air sungai di sana tuh begitu dangkal. Nah jadi untuk tongkang yang merapat itu nggak bisa yang besar gitu loh, jadi yang agak kecil. Resikonya cukup besar juga kalau kita gunakan tangkung yang tongkang yang ukuran besar. Mungkin ya itulah kenapa paling banyak untuk daerah hulu Mahakam itu menggunakan tongkang yang 270 feet. Itu sangat fleksibel menurut saya. Kalau untuk bermuatan batu bara sih mereka ada konveyor kan pada saat loading, mungkin aman. Yang perlu dijaga ya pasang surutnya air itu gitu. Kalau untuk seputaran Sungai Mariam, Sanga-Sanga, mau 300 feet pun nggak jadi masalah, karena di sana sungainya agak besar dan juga dalam. Nah ini kalau informasi yang saya dapat juga dari teman-teman, untuk di Sungai Belayan mereka diisi separuh dulu, nanti ditarik ke sungai yang agak luas, nanti baru ditambah lagi gitu loh. Kerjanya begitu dia, karena Sungai Belayan kan kecil sekali sungainya itu. Ini syukur berapa nih? Syukur 32. Oh ini grupnya syukur. Ini tongkang ini kantornya di Samarinda ini. Grupnya syukur 32. Terus untuk tongkangnya syukur 09. Nah ini. Mantap. Jadi ada variasi ya, selain dari batu bara yang melintas, kayu bahan baku kertas pun ada gitu ya. Jadi nggak monoton batu bara gitu ya. Saya sih masih mencoba ya, mencari momen, mencari ini oil bus angkut ini bermuatan CVO. Mungkin belum pernah saya ini kan ya, belum pernah saya buat video. Nanti kalau ada waktu kita coba buat tongkang oil bus yang bermuatan CPO. Karena untuk yang bermuatan CPO itu oil busnya khusus dia. Dia harus ada heater. Kalau nggak ada heater tuh bisa beku. Bisa beku dia. Apalagi asamnya di atas 5 itu paling cepat beku tuh. Kalau sudah asamnya di atas 5 bukan CPO lagi. Itu asam tinggi udah ya. Gitu. Nah ini, waduh ini bisa nyentuh ini nih, menyentuh jembatan ini. Nah ini agak mudah ya, kelihatan kan? Ya mungkin bisa lah membedakan. Oh lepas, aman. Nah ya, tadi yang di depan itu kan warnanya agak cerah gitu ya. Nah ini kan ada agak pudar kelihatannya kan. Nah itu. Nah itu yang bisa membedakan di situ. Nah ini agak muda. Sekarang mau muda mau tua, batu bara ya dibeli orang. Nah, cuman yang membedakan harganya aja, gitu kan. Tapi untuk harga batu bara ini saya dengar ya,
Kalau saya lihat dari grafik CIC, itu harganya sudah mulai stabil ya. Ya mudah-mudahan sudah stabil. Jadi para penambang yang ada di Kaltim sudah bisa bergerak kembali gitu loh, dan mendapatkan buyer yang betul-betul bonafit. Kadang-kadang teman-teman di Samarinda ini terkendala, udah kontrak nggak taunya LC pembayaran. Kalau LC kan tahu sendiri tuh, kita harus memodelin dulu gitu kan. Nah, kita nggak mungkin dong nambang kita nyiapkan uang 100% gitu, terima di PSL baru dibayar. Waduh, berat itu kalau menurut saya, dan juga risikonya besar ya kalau diambil. Kalau nggak diambil, batu ditumpuk lama, 1 bulan aja udah rusak. Kalau yang kalori rendah itu mudah terbakar. Kalau untuk yang kalori tinggi sih nggak terbakar ya, aman aja. Cuman ya kena debu, kena apa gitu kan. Nah, ini di belakang kita nih takbut batubara, tongkang batubara. Terus di belakangnya juga ada tongkang yang bermuatan kayu bahan baku kertas ya, kayu GA lah kita bilang ya. Walaupun dicampur apa, nanti kita bilang kayu GA aja. GA itu gamelina. Sebenarnya sih ada satu lagi di daerah kawasan IKN itu kawasan HTI ya. Mirip kayu apa ya, lupa saya. Memang kayunya tuh lurus sekali tuh. Nah, itu memang kayu ekspor di anunya itu ya. Mungkin nanti saya cari informasi lagi, saya orangnya kadang-kadang lupa. Nah ini detik-detik tongkang yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Kita buat lewatkan ini dulu, kita upload videonya. Nah ini, oh dia sambil merapat ke sana. Loh kenapa kok muter-muter itu tongkang yang bermuatan ini, kayu GA itu? Kok balik arah dia? Apakah tunggu takbut tunda atau gimana? Ini kan air ini masih sudah mulai surut ya, sudah mulai turun ya, sudah mulai turun air Mahakam ini. Nah ini, oh di belakang, oh ini di belakang ini oil bus bermuatan CPO. Oh bukan, nggak ada, kelihatannya nggak ada muatannya ini. Untuk oil busnya nggak ada muatan. Kalau oil bus BBM itu nggak ada heaternya. Nah ini bis Mahakam ini. Orang zaman dulu yang jalan daratnya belum tembus tuh menggunakan kapal itu tuh ke ini mana, ke Hulu Mahakam gitu loh. Nah ini Napoleon 22. Nah ini Napoleon 22. Kita juga belum pernah buat video ya untuk bis Mahakam, kapal-kapal angkutan sungai Mahakam yang menuju ke hulu sungai. Kita belum pernah buat video ya, nanti lah kita coba ya. Apa ini nama takbutnya, tongkangnya? Soluna 3, Soluna 31. Nah ini terlihat kan batu bara yang kalau garnya agak rendah nih, agak pudar-pudar warnanya, nggak seterang yang tadi gitu ya. Nah ini agak bersih sih batu baranya kalau saya lihat ini. Nah ini batu baranya kan agak pudar-pudar kan. Nah itu. Ini conveyor nih pintar juga nih ngukur, nggak kena jembatan, aman. Jadi kalau ngisi di tongkang lagi loading ya, conveyornya itu tongkangnya di ini mundur majukan gitu loh, dipindah-pindahkan sampai ke belakang gitu. Nah makanya posisinya mirip kayak gunung begitu. Nah ini, oh sorry, bukan oil bus, bukan oil untuk CPO ya, ini untuk, kelihatannya punya Pertamina atau apa ya ini. Coba kita lihat dulu apakah oil bus CPO. Kalau saya lihat sih itu ada heaternya itu ya. Coba kita pastikan dulu ya. Kita pastikan dulu. Heater itu pemanas ya. Jadi CPO itu udah hangat terus tuh di dalam tangki. Jadi pada saat mereka bongkar,
enggak mengku gitu kan. Itu kalau semuanya tidak ada heater, jadi harus dikasih heater dulu baru bisa dibongkar, membeku dia. Dan juga kalau oil bus tidak ada heater, itu bisa mempengaruhi keasaman dari CPO gitu loh, apalagi berhari-hari ya. Itu nah itu Atlantic Star 32 untuk takbutnya, Atlantic Star 32. Terus oil busnya Aquarius Star 10. Ini oil bus tapi kosongan. Saya nggak tahu ini apakah untuk oil bus untuk BBM atau CPO ya. Tapi ini ada heaternya loh. Ada heaternya ini. Ini oil bus baru ya. Nampak sekali. Ini muatan berapa ini? 3.000-an. 3.000-an. Oh ya, ini oil bus BBM ini. Nah itu, ini oil bus BBM. Nah, nantilah ya. Kalau ada waktu, kita nanti coba-coba bikin video untuk oil bus yang khusus bermuatan CPO. Nah, kelihatannya takbut yang bermuatan kayu GA itu agak ini ya, kelihatannya membatalkan lewat atau apa itu? Itu balik haluan dia. Nah, agak lewat ya. Oke, itulah update aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam untuk siang ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.